Nama saya Nikade Rara Priya. Di video sebelumnya, saya membahas tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Dan di video kali ini, saya akan membahas cara membuat daftar gambar dan daftar tabel jika dalam suatu makalah atau laporan kalian itu menggunakan gambar atau tabel. Nah, langsung saja, saya masih memakai format domain yang sudah ada daftar isinya kemarin. Oke, nah sini sudah saya siapkan untuk daftar gambar dan daftar tabel. Nah, misalnya di latar belakang tidak memakai gambar, tetapi di 1.3 itu kita pakai gambar. Nah, untuk stylenya, tentu saja kita memakai caption. Oke, kita modify dulunya. Times New Roman 10 ya, karena ini biasanya keterangan gambar saja. Mau bold atau tidak itu terserah. Automatic center text ya. Format paragraf itu kita nolkan. Numbering di style ya, yang kesian. Lalu klik reference. Nah, kita klik dulu deh picture. Misalnya saja, oh maaf, di 1.2 deh. Picture. Perumusan masalah, misalnya itu gini ya, ini aja. Ini saya download dari Google. Nah, kita klik reference, insert. Nah, new label. Labelnya itu gambar spasi 1 titik. Nah, 1 titik, klik OK. Nanti dia akan otomatis 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, kenapa ini gambar 1? Karena ini berada di bab 1. Oke. Bukan berada di yang ini, yang subbabnya 1.2 ini, bukan ya. Kalau gambar itu cukup memerlukan misalnya gambar 1.1, 1.2. Tidak ada yang 1.2.1, tidak ada. Klik deh. Nah, kalian bisa menambahkan keterangan, misalnya sering kecelakaan. Oke. Di bahan penelitian, kita isi gambarnya. Nah, misalnya saja ini. Nah, kita teks. Reference, insert caption. Nah, dia akan otomatis gambar 1.2. Misalnya apa deh, misalnya mengetahui gitu ya. Dan lanjut di bab 2, misalnya itu di fisik deh, saya ambil di fisik yang kebisingan. Nah, ingat ya, kalau untuk gambar itu tidak perlu mengikuti dari subbabnya ini, tetapi mengikuti dari babnya. Misalnya bab 2, maka 2.1, 2.2 dan seterusnya. Misalnya bab 1 seperti tadi itu 1.1. Maka untuk di bab 2, walaupun letaknya itu di subbab yang heading 4 ini, yang seperti saya sebelumnya, ini kan heading 4, itu tetap saja gambarnya ditulis 2.1. Oke, misalnya saja ini ya, ambilin aja misalnya ya, gambar sebagai permisalan. Nah, reference, insert caption. Nah, yang ini kita ubah karena ini di bab 2, kita ganti dong jadi gambar 2 titik. Oke, 2 titik saja. Nanti dia akan otomatis mengikuti. Nah, sekali lagi di getaran.
Misalnya saja ini lagi deh, cuman formatnya. Nah, caption ya. Kalau ini udah otomatis caption, oke? Jadi kalian tinggal klik reference saja, insert caption. Nah, dia akan otomatis gambar 2.2 dan seterusnya. Walaupun misalnya letaknya di biologis, apakah dia akan 2.2, 2.1? Jawabannya tidak. Dia akan mengikuti setelahnya ya. Nah, kita perkecil. Reference, insert caption. Maka dia akan otomatis gambar 2.3. Kalian kasih keterangannya misalnya kupu-kupu. Oke, bagaimana? Dan for your information, untuk gambar itu keterangannya di bawah ya. Sedangkan nanti untuk tabel itu akan berada di atas ini. Oke, kita enter aja deh biar ada jarak ya. Nah, seperti ini. Lanjut di bab 3. Misalnya itu kematian ya. Picture. Misalnya ini adalah gambar bakteri. Reference, insert caption. Nah, ini kita ubah karena di bab 3 maka gambar 3 titik. Ingat ya, 3 titik saja, jangan 3.1. Kalau 3.1 nanti akan terdouble seperti ini. Maka kita tulis gambar 3 titik. Oke, seperti ini. Lanjut di bab 4, penutup. Misalnya saja di kesimpulan. Misalnya saja ini ya, permisalan. Biar pas sini ya. Nah, inscription. Nah, kita ganti. Ingat, karena ini ada di bab 4. Kita ganti gambar 4 titik. Oke, akan 4 titik. Dan misalnya saran. Karena ini masih berada di bab 4 ya. Gimana ya gambarnya? Ini aja deh. Atau yang lain. Kita pakai ini lagi. Ini. Nah, kita ketengahkan. Reference, insert caption. Nah, dia akan notice gambar 4.2. Oke. Udah paham ya? Oke, kita ke daftar gambar. Nah, kosong nih daftar gambarnya. Untuk daftar isi kemarin kan kita memakai table of contents. Tidak mungkin dong kita memakai table of content lagi, karena itu untuk daftar isi. Nah, ini kita memakai insert table of order. Nah, jadi gini guys, prinsip dari daftar gambar ini tidak langsung semua seperti daftar isi. Jadi kita harus mengurutkannya dari satu-satu. Saya ambil yang gambar 1. Nah, ini untuk gambar 1 titik ya. Nah, karena di sini 2 gambar, maka daftar gambarnya seperti ini. Terus untuk gambar 2 titiknya gimana? Kita enter dulu, kita hilangkan dulu yang abu-abunya tadi, supaya bisa menginsertnya lagi. Gambar 2 titik. Nah, seperti ini. Kita insert lagi. Gambar 3 titik. Insert lagi ya. Gambar 4 titik. Nah, seperti ini gambarnya. Terus merapikannya gimana? Kita klik kursornya di kanan. Nih ya. Delete. Ingat,
delete ya, bukan backspace. Nah, jadi akan rapi otomatis. Nah, seperti ini daftar gambarnya ya. Dan saya akan mulai dari awal lagi. Pertama itu kalian klik home. Captionnya kalian ubah dulu. Nah, setelah itu baru deh kalian insert gambarnya. Kalian center text-kan gambarnya ini biar ke tengah. Lalu enter. Klik reference, insert. Nah, baru new label. Gambar berapa? Dan perlu ingat, untuk gambar itu menyesuaikan bab ya. Misalnya di bab 1 berarti gambar 1.1, 1.2, dan seterusnya. Jangan kalian mengikuti ini subbabnya. Seperti ini misalnya. 1.1 tidak ada gambar. Lalu di 1.2 kalian menaruh gambar. Maka kalian tulis di sini gambar 1.2. Itu adalah salah. Jadi sesuaikan dengan bab. Oke. Walaupun di atasnya sini tidak ada gambar, bukan berarti di sini kalian mengikuti yang 2.2.1.1. Itu salah. Lanjut ke daftar tabel. Nah, bedanya daftar tabel dengan daftar gambar itu misalnya kita ambil di sini deh. Latar belakang. Insert ya. Table. Misalnya gini. Oke, kita klik preference. Captionnya itu untuk tabel, itu di atas ya teman-teman. Bukan di bawah seperti gambar. Nah, untuk labelnya ini, itu adalah table. New label. Tabel. 1 titik. Karena ini ada di bab. Nah, seperti ini. Lanjut. Di mana ya? Penyakit yang berhubungan ini misalnya. Penyakit. Dan ini misalnya sebab. Ini misalnya saja ya, teman-teman. Tergantung misalnya di makalah kalian itu menggunakan apa ya namanya? Menggunakan tabel, maka mau tidak mau, kalian harus memasukkan tabel itu ke daftar tabel sendiri. Reference, information. Nah, ini yang kita ubah, ingat. Ini ada di bab 2. Karena ini label pertama di bab 2, maka tabel 2 titik. Oke. Nah, seperti ini. Kalian enter lagi. Oke. Lanjut di data saya ini. Misalnya 2 saja. 2 ya. Februari saya kasih juga. 2. Maret saya kasih juga. Misalnya ini nomor jumlah. Oke. Nomor jumlah dan seterusnya ya. Nah, klik sini. Kita harus beri spasi ya untuk nama tabelnya. Reference, insert caption. Nah, ini yang kita ganti. Ini labelnya itu tabel 3 titik. Oke. Nah, karena ini masih di bab 3, insert caption aja. Oke. Sini gambar 3.3. Nah, dia akan otomatis, teman-teman. Seperti itu ternyata ya. Mudah bukan? Oke, selanjutnya itu di saran. Misalnya nih. Misalnya nomor
nama pendapat. Oke. Nah, di sini reference, insert caption, jangan tabel 3.4. Kita ganti new label karena ini ada di bab 4, berarti tabel 4 titik. Klik OK. Tadi akan 4.1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Kita cari di daftar tabel. Enter. Sama seperti daftar gambar, itu di insert table of figure. From template-nya itu, from template-nya benar. Nah, caption labelnya itu dari tabel 1 dulu ya. Oke. Dari tabel itu, lalu tabel 2. Lanjut lagi. Tabel 3. Lanjut lagi. Tabel 4. Nah, oke. Nah, di sebelah kanannya insert delete, bukan backspace ya. Nah, jadi seperti ini, rapi ya, mudah bukan? Dan perlu kalian ingat karena ini sudah berubah ya posisi halamannya, pokoknya semuanya sudah berubah. Nah, daftar isinya kita update, ingat untuk selalu diupdate ya, karena itu pasti ada yang berubah. Oke. Gimana? Semoga kalian bisa ya. Jangan lupa di rumah. Dan ini ya, sering kesalahan. Jangan di backspace untuk merapikannya, tapi di delete di atasnya ini. Jangan sampai kalian muncul seperti ini. Oke? Kalau misalnya kalian blok, terus kalian delete, otomatis terhapus. Jadi cukup seperti ini saja. Lalu di delete, dia akan otomatis naik. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa dipraktekkan di komputer masing-masing. Dan selamat mencoba. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye.